Iman adalah kekuatan yang mengalahkan dunia. Sejarah mencatat penganiayaan, namun iman terus bertumbuh di dunia ini. Tidak bisa dibayangkan adanya iman Katolik tanpa para martir yang mempertaruhkan nyawanya demi iman. Santo Fabianus wafat sebagai martir pada tahun 250. Sebelumnya, ia adalah orang awam pertama yang menjadi paus. Santo Fabianus terpilih menjadi paus pada tahun 236. Santo Cyprianus menjelaskan bagaimana Santo Fabianus terpilih menjadi paus. Awalnya, Santo Fabianus adalah seorang petani yang pada suatu hari datang ke kota Roma saat orang-orang sedang bersiap untuk memilih paus yang baru. Tiba-tiba, seekor merpati turun ke kepala Santo Fabianus dari langit. Mereka yang hadir melihatnya sebagai tanda dari Roh Kudus untuk paus berikutnya. Kemudian, Santo Fabianus segera diproklamasikan sebagai paus. Waktu berlalu. Ketika Santo Fabianus menjabat sebagai paus selama 14 tahun, penganiayaan terhadap umat Kristen mulai mereda. Selama masa kepausannya, gereja mengalami periode yang cukup tenang dan aman dari penganiayaan penguasa Roma. Santo Fabianus mengatur administrasi gereja di Roma dengan membagi kelompok umat ke dalam 7 wilayah gereja yang dikepalai oleh diakon. Dalam hal administrasi gereja, Santo Fabianus mengangkat 7 orang subdiakon untuk mengatur tata laksana, katakombe, memberi derma, dan mengumpulkan laporan perihal penderitaan para martir. Hal ini juga yang terjadi hingga sekarang. Tidak berbeda dengan proses administrasi di zaman Santo Fabianus. Keberadaan wilayah dan lingkungan pada gereja masa kini juga digunakan untuk mempermudah pendataan umat, antara lain untuk pendataan bantuan sosial pada masa Paskah maupun Natal, seperti halnya pemberian derma pada zaman Santo Fabianus. Santo Fabianus berhasil membawa kembali jenazah 2 orang martir di Sardinia, Italia, untuk dipindah ke perkuburan Santo Kalistus di Roma. Santo Fabianus juga memfokuskan upayanya pada pekerjaan misionaris. Saat ajaran sesat baru yang terjadi, Santo Fabianus bersikap proaktif dalam memerangi ajaran sesat ini. Pada bulan Januari tahun 250, Kaisar Romawi baru bernama Decius berkuasa. Ia menuntut agar semua orang melakukan ritual penyembahan berhala. Santo Fabianus tetap bertahan pada imannya. Pada saat itulah Paus Fabianus ditangkap dan dianiaya sampai ia meninggal. Ia dimakamkan di perkuburan Kalistus. Walaupun pada kondisi gereja di Indonesia masa kini tidak secara eksplisit terdapat pejuang martir, akan tetapi kita bisa mencontoh teladan spiritual iman para martir dengan tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya. Terus berbuat baik, membela kemanusiaan dengan segala risikonya. Seperti para umat di lingkungan Santo Fabianus, walaupun tidak secara fisik berkorban nyawa, akan tetapi banyak sekali umat yang meneladan spiritualitas para martir, dengan turut aktif menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, maupun finansial, dan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan maupun gereja. Wujud nyata teladan Santo Fabianus dengan spiritualitas kemartiran pada umat di lingkungan Santo Fabianus, Gereja Santa Maria Bunda Allah, diwujudkan dalam partisipasi seluruh umat pada kegiatan lingkungan seperti kegiatan kumis kura yang kusuk dan meriah. Umat secara aktif mengajukan diri untuk menjadi petugas liturgi. Semangat umat juga terlihat pada latihan kur untuk bertugas di gereja MBA. Terdapat paguyuban ibu-ibu yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tingkat gereja seperti tata altar dan kelompok doa ibu-ibu wilayah maupun paroki. Berpartisipasi dalam lomba memasak dan UMKM gereja. Dengan jumlah umat terbanyak separoki administratif MBA, lingkungan Santo Fabianus siap untuk dipecah menjadi 3 lingkungan baru. Dimulai dengan kegiatan kumis kura di awal, setiap calon lingkungan sukses mengadakan kumis kura dengan petugas liturgi dari masing-masing umat lingkungan baru. Perjuangan para martir pada masa gereja perdana sungguh berarti bagi keberlangsungan gereja masa kini. Tanpa perjuangan para martir,
Belum tentu kita bisa mempunyai iman Katolik. Belum tentu kita bisa beribadah dengan tenang. Oleh sebab itu, marilah dengan teladan semangat orang kudus terdahulu, kita bersama-sama mewujudkan gereja yang aktif dalam pelayanan baik spiritual maupun kemanusiaan.